Welcome back to Siput Hutan. Hari ini kita akan unboxing sebuah RC yang kita sebut RC-nya RC. Kenapa kok sebut RC-nya RC? Karena RC ini beneran RC, bener nggak? Mulai gak jelas. Oke, barangnya mana? Lempar aja. Waduh, ini dibanting, Pak. Jadi ini adalah MST. Ya toh, MST ini Max Speed Teknologi. Waduh, apa nih? Ini adalah CFX WS Kit. Ini susah ngomongnya. Kalau kita anak adventure ngomongnya MST DC1. Jadi DC itu apa yuk? DC itu mestinya Discovery. Discovery. Ya nggak tahu ya, bisa bener bisa enggak ya loh. Yang pasti bukan direct current atau alternate current karena ini direct current. Berarti ya bisa ya direct current ya. AC or DC ya loh. Usah. Next. Jadi MST ini punya sistem 4x4 assembly kit, jadi harus ngerakit ya toh. MST Owner Club, jadi kalau beli ini tergabung di MST Owner Club. Caranya daftar gimana? Ya mungkin ini ya, kalian cek di sini. Barcode ya. Oke, main features. Main features ini adalah fitur utama atau fitur main-main. Fitur utama anjir. Front and rear SA25 Excel. Jadi Excelnya itu kodenya SA25. T70 aluminium shock set. Jadi shocknya itu harusnya ukuran 70 harusnya ya. Terus planetary gearbox and dual slipper clutch. Jadi pakai slipper kanan kiri dan dia pakai sistem planetary. Planetary itu pinion sama spur ada gear banding 3. Ya, jadi ada gear planetarinya dulu, baru nanti ke belakang seperti biasa. Tujuannya apa? Yang menggunakan planetary itu pasti lebih lembut, lebih torsi, lebih awet kalau masangnya benar. Tapi kalau masangnya nggak benar ya, semakin banyak part, semakin banyak kerusakan. All metal transmission gear, jadi semua gearnya itu dari metal. 1.9 inch wheel and realistic scale tire. Padlock 1.9, velg 1.9, belum tahu ini padlock apa enggak. Lalu realistic scale tire, ukuran berapa nanti kita ukur. Aluminium 4-link suspension, jadi dia itu pakai 4 link dari aluminium. Link suspension itu bukan suspensionnya, linknya ya. Lalu full ball bearing, jadi setiap gear di asnya itu dia pakai bearing. Bearings itu laker, ya. Jadi semua as menggerak juga pakai bearings juga. Bearing itu laker. Laker itu bahasa Indonesianya apa ya? Lahar, pelor. Harusnya lahar ya, lahar. Lahar. Ya, lahar. Heavy duty CVA shaft. Jadi shaft CVA yang heavy duty. Kayak apa ya nanti? Ini harusnya CVA ini CVD. Ya, CVD ya. Kalau mungkin kita nanti lihat ya bareng-bareng. Realistic scale C-channel frame. Oh, ini adalah rangka kanal C yang realistis. Grid steering angle. Steering angle itu bukaan setir kiri kanan ya. Ya, kalau grid itu berarti parah beloknya. Kalau nggak grid itu beloknya nggak parah. Gear ratio, nah ini 1:31.7 sampai 1:46,7. Apakah ini dual speed? Mungkin. Tire width diameter, nah ini jelas. 30x105, jadi bannya ukuran 105. Di sini ada tulisan, bisa di creek, bisa di mud, bisa di forest, bisa di rocky, bisa di snow, bisa di sand. Bisa semua, iya. Kalau cuma lewat. Ya, tapi kalau banyak kayak gini ya, mungkin creek bisa. Mud tipis-tipis lah ya. 105 loh, apa yang dibayangkan. Ya, forest bisa. Rocky tipis-tipis bisa. Snow, salju kayaknya enggak. Sand, iya kalau tipis-tipis jalan di pantai bisa. Tapi kalau manjat pakai gundukan pasir, itu meskipun high rock aja nggak bisa. Ya, karena ada ban khusus. Nanti banyak akan kita unboxing dan kita lihat di konten berikutnya. Ban apakah itu? Ya itu ban kayak sepatu ya. Oke, lanjut. Ini adalah mobilnya ya. Waduh, mobilnya ini Land Rover Discovery license. Jadi ya 1:1 sama aslinya, cuman dia dari body Lexus, bukan dari hard body. Di sini ada keterangan model may vary from image on box. Jadi ada kemungkinan ada sedikit perbedaan ya. Ya namanya pabrik itu kan yang moto sama yang realisasi ya mungkin beda, tapi jarang banget sih. Di sini tertulis spesifikasi lengthnya dia 527 mm. 527 mm. Width-nya dia itu 224 mm. Height-nya dia itu tingginya ya 252 mm. Dengan wheelbase yang paling menarik 313.
MST ini hadir dengan build quality premium ya, nyaris itu bisa head to head dengan Axial, tapi dia menawarkan experience yang berbeda. Banyak yang bilang desain bagus MST, durability bagus Axial, ya itu terserah. Kalau saya disuruh memilih, hari ini ya saya milih mungkin Axial karena ada mesin depan. Tapi zaman dulu kan Axial nggak punya mesin depan ya. Ya, hanya MST seorang yang dengan konsep mesin depan. Nah, kenapa kok milih Axial? Ya, itu preferensi ya. Ada orang yang suka, alasan-alasannya juga banyak. Kalau saya, kenapa pilih Axial yang sekarang? Karena Axial gearnya, gardanya portal. Kalau MST ada portal, mungkin saya pakai MST. Oke, lanjut sekarang ke kotak bagian samping. Nah, CVA ini adalah CVD dengan model seperti ini. Lalu all metal gear set, ya ini gear-gearnya semua metal. Planetary gearbox and dual slipper clutch itu seperti ini ya. Gear 3 itu yang warna biru ini loh. Nah, ini yang harus hati-hati. Lalu realistik kanal C seperti ini. Nah, ini bentuknya kan kanal C. Huruf C ini loh. Lalu dia punya gardan seperti ini. Gardannya bonggol tengah ya, dengan model yang realistis. Ball bearing setnya juga lengkap. Velgnya seperti ini dan bannya juga seperti ini. Ini yang tadi dia bilang grade steering angle itu. Dia steering angle-nya ini kelihatan belok banget, tapi nggak tahu ini berapa derajatnya. Lalu aluminium four link suspension itu linknya yang besar-besar ini, yang dari besi ini. Shock T70 itu yang seperti ini. Apakah shock ini sudah coilover? Saya rasa sudah. Untuk lebih jelasnya, kita akan buka dia. Tapi sebelum dibuka, jangan dilempar dulu. Sebelum dibuka, kita harus melihat konstruksi. Ya, ini konstruksinya menarik ya. Jadi ground clearance 3,5 mm. 3,5 mm ini cukup tinggi untuk ban 105 loh ya. Jadi bisa dibilang bonggol ini kecil. Lalu approach angle, waduh, approach itu kan approaching to the line. Nah, ini. Jarak panjatnya dia itu di 50 derajat. Breakover angle ini adalah jarak titik obstacle-nya itu. Lalu ground clearance dia 6,5 cm, ini tinggi loh. Dan untuk departure angle ini ada di 50. Dengan begini rangka ini bisa disebut rangka yang inline ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, garis ini akan membentuk sebuah titik garis yang lurus. Kenapa? Karena kembar ya, 50 ketemu 50. Ini pun akan 48, ini pun juga kalau diambil seperti ini juga akan 48. Jadi bisa dibilang rangkanya ini sudah nyaris sempurna dan bersih. Ini adalah standar RC Adventure itu harusnya seperti ini. Power combo, set option. Ini nggak tahu dapat atau enggak. Tapi kalau menurut saya ini nggak dapat. Iya, kalau dapat 3 lah yuk. Saya kulaan lagi. Udah lumayan. Jadi berasa 26T dengan 60 ampere ya. Ini semua ESC dari dia, sarannya 60 ampere. Bisa pakai 26T, bisa pakai 30T, bisa pakai 35T. Ini pemakaian orang normal ya di 30T, yang hobi ngebut pakai 26T, dan yang hobi torsi harus pakai yang 35T. Itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua, apabila mobil ini semakin berat, normal ini ya, kalau ringan ya bisa pakai yang ini. Kalau beban mobilnya itu berat banget karena suka pakai baterai gede, ya harus semakin turun. Itu cara pemilihan yang lebih tepat. Yang pertama, reflektor lampu, sonar lampu depan belakang dilanjutkan dengan bumper, snorkel set, wiper, dan list body. Yang kedua, ini nih. Ini ban yang tadi bisa disebut multi ron ya. Jadi akan kita lempar satu ke sebelah. Jadi ini nggak multi ron sobat, ini multi scale ya. Scale-nya bagus banget kalau dipasang sesuai dengan mobilnya. Tapi kalau dibuat hajar ya jelas ini mobil yang bisa disebut daily driver ya. Daily driver, adventure, extreme. Ini daily driver, ini yang paling cupu. Tapi kalau di foto ini paling keren. Next, spon. Spon ini hadir dengan, jadi karena pesan sponsor harus sama-sama lihat. Jari-jari ini lembut sekali saudara ya. Jadi dan velgnya ini tidak bedlock, jadi velg plastik ya. Which is kita harus ngelem velg ini dan ya harus banyak yang dirapikan. Bagaimana cara ngelemnya?
tergantung dari tingkat kalian nekat beli lem. Kalau pakai lem G atau lem Alteco atau lem Dextone jadinya jelek, cemot-cemot. Ya, kalau pakai lem Tamiya untuk ban ya pasti hasilnya bagus. Oh, kalau saran ya harus ganti bedlock kalau mau dipakai. Nah, kalau pengen rapi ya pakai lem Tamiya. Tapi lem Tamiya itu harganya separuhnya bedlock. Nah, jadi harap dipikir sendiri. Lalu body dan perintilan. Oke, kita buka satu persatu ya. Perintilannya dulu. Oke, perintilan pertama. Ini kardan dan kawan-kawan. Jadi dia ada kardan, dia ada bevel, ada spur. Nah, bevel spurnya ini nggak pakai helikal ya. Jadi dia masih pakai straight yang lurus biasa. Beserta bearing, bearingnya semua menggunakan sealed aluminium bearing. Jadi ya memang ini premium gitu. Mau lihat? Di kotak berikutnya ada brace, ya. Ada brace, ada pinion dinamo, ini gear planetary, lalu gear-gear penunjang lainnya, jadi sampai gear dari axle. Lalu dia juga dapat silicone oil ya, mineral oil, dan black grease. Kalau ada yang tanya ke kita, black grease ini apa? Black grease itu stemped. Bedanya apa sama stemped biasa? Warnanya hitam, terang aja. Gitu. Jadi bedanya itu kalau kalian pernah tahu stemped understyle mobil ya, itu pakai black grease. Kalau grease biasa ya yang merek-merek itu banyak. Kelebihan dan kekurangannya ya banyak ya, lebih lihat dan lain sebagainya. Nah, yang biru-biru ini kopling. Nah, ini kampas kopling. Ini yang dibilang slippery clutch, yaitu ini. Ada 2 biji. Slippery ini dipasang atau enggak, terserah kalian. Ya, normatifnya sih harusnya dipasang. Hanya, dia itu masih bisa diset untuk terkunci keras atau terkunci sedang. Itu ya pilihan kalian. Kalau saya pribadi ya, saya terkunci keras. Kenapa? Karena yang nyetir mobil itu ya saya sendiri, jadi ya nggak dipaksa. Ya, kalau terkunci keras itu lebih enak. Cuman ya fiturnya jadi hilang, yang mana di saat itu harusnya nggak sampai rusak dalam-daleman itu karena terkunci itu tadi, gear-gear itu tadi. Dengan dikunci keras itu bisa menyebabkan gear patah ya. Jadi itu harus hati-hati. Nah ini ada 2 tepak makan ini ya. 2 tepak makan itu kayak gini ya. Ini apa? Ini inner fender. Jadi caranya gimana? Nanti dipotong. Mau dipotong nggak dipotong juga bisa. Tapi kayaknya dipotong. Ya, jadi ini akan dibelah harusnya. Dan jadi kiri dan kanan. Jadi ini ada kodenya semua. Ini yang bagian belakang, ini yang bagian depan. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Kalau nggak dipakai bisa dijadiin tempat baut. Ya, nanam pot bunga, bisa. Dan ini adalah bodinya. Body Lexan yang mengingatkan saya pada mobil apa ya? TAF ya? Yang Ranger atau Rocky apa dia? Yang ininya naik itu loh. Ya, yang belakangnya ini naik ya. Lengkap dengan, ini harusnya itu kaca ya. Kaca yang digunakan untuk melihat atas dari dalam. Kaca ini itu sering disebut dengan giraffe window. Kalau Landy family, ngomongnya itu dibuat di Afrika, ngelihat mukanya jerapah itu pakai kaca ini. Kenapa kok gitu? Ya karena jerapah itu termasuk satwa binatang buas. Dianggap buas karena gerak-geriknya itu dapat membahayakan manusia. Bukan gigit manusia, tapi nggak sengaja nendang manusia. Itu bayangin ketendang jerapah kayak apa. Up next kita dapat rangka. Ya, jadi rangkanya dia ini tebal, presisi, dan menurut saya kuat banget. Ya karena MST sendiri itu dari dulu punya firm ya. Jadi firm itu kayak tingkat kelurusan bodi ya. Itu yang luar biasa lurus dan presisi. Jika kalian rakit dan kalian taruh di meja kaca yang tentu saja meja kaca kalian lurus dan nol ya. Jadi kalau kayak gitu tuh mungkin ya kalau kalian arsitek yang bikin-bikin manekin, bikin-bikin miniatur yang suka kayak gitu. Itu kalau kalian punya mejanya, alasnya yang benar-benar nol atau pemain biliar ya, taruh di atas meja biliar, itu perfectly ekstrim, dia akan lurus sekali. Dengan catatan ya, tingkat oli juga harus sama ya. Jadi
isinya 4 skok itu juga harus sama. Pasti lurus. Terakhir kitab ya. Ini ada stiker, panduan cara potong body. Dia ada manual book, lengkap beserta part number dan stiker dekal. Stiker dekalnya ini menarik. Karena stikernya bagus. Cuman setahu saya harus motong sendiri. Jadi stiker ini bagus banget. Nah, di sini ada panduan cara merakit body. Nah, ngomongin cara merakit body, ini jangan sampai hilang. Atau kalau kalian beli MST, mungkin harus download PDF. Kenapa? Karena di sini ini cukup jelas ya. Baut yang digunakan, ukuran berapa, dan ada kode part number. Yang mana semua part, apabila mempunyai part number, itu bisa dicari di internet. Jadi kalau kalian tanya kesediaan spare partnya ada atau enggak, ya pasti ada lah. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini cara pakai planetarinya menggunakan 4 buah gear kecil ya, yang dikunci di satu dengan diaplikasi oleh brake grease. Nah ini penting banget. Kalau kalian tanya, ngomongin Injora kan kapan hari Injora planetari kita pakai mulus-mulus saja. Banyak yang tanya tuh di Instagram kenapa kok ISC-nya sering ngebul, terus gearnya dan lain sebagainya. Karena memang Injora bagian ini loh. Bagian ini ya, dinamo masuk ke tempatnya dia, itu agak miring. Ada spare, yang mana spare itu harus kalian ganjel, dicari spare tengahnya. Kenapa? Karena Injora, dia itu dari pinion ini langsung masuk ke planetari, beda dengan yang ini. Ini planetarinya ada di dalam transmission, nantinya di dalam sini ya, dinamonya yang di atas, jadi ada spurnya dulu. Teori ini jelas membuat instalasi lebih gampang untuk sempurna dan presisi, sehingga bisa disimpulkan akan lebih safety ya Mas ya, sehingga nggak gampang salah, rusak, slack, dan lain sebagainya. Nah, untuk servo yang diaplikasikan adalah servo bawah di kardan. Jadi kalau kalian tanya mobil ini pakai panhard atau enggak, seharusnya tidak pakai panhard karena servonya servo bawah. Semua detail di sini ya sob, jadi cara pakai, cara ngelem ban dan lain sebagainya ya. Tapi percayalah kalau kalian ganti atau beli RC ini, velgnya jangan diapa-apain, pakai bedlock aja ya Mas ya. Lebih bahagia hidupmu ya. Tapi nyari bedlock gepeng segitu ya sulit ya. Beli bedlock ganti ban, bannya pakai apa ya terserah lah. Pengen tampilan ya tapi mekar nanti. Karena bedlock kan tebal, ini kan tipis. Nah kalau cari bisa sih. Ya, kalau ganti yo minim-minim pakai Proline BF Goodrich lah ya. Oke, jadi inilah dia seputar MST ya. Saya akan lanjutin untuk ambil gambar detailnya. Jadi menarik sekali karena MST ini adalah sebuah kit premium yang lifetime-nya itu bakalan panjang. Ground clearance bagus, approach departure angle bagus, mesin di depan. Jadi pasti enak lah. Nggak mungkin salah. Jadi highly recommended. Kenapa? Planetari. Super smooth. Jadi kuncinya itu. Kalau mau naiknya gampang, dinamonya harus bagus, gearnya harus planetari. Jadi jangan niru mobil merah yang barusan gelar juaranya itu hilang. Itu tidak planetari, tidak bisa bosku. Canda ya. Jadi itulah dia obrolan singkat kita tentang MST ini. Semoga konten ini bisa membantu kalian yang pengen beli MST atau pengen lihat spek detailnya MST. Kita akan lanjut untuk ambil foto detail dan dilanjutkan di part 2. Untuk ngerakitnya. Buat kalian semua yang pengen ada part 2, komen langsung. Karena komen itu akan kami tunggu. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-nya. Dan tentu saja komen dan like. Yang terakhir, share. Karena share itu penting sekali buat kita. Terima kasih sobatku, semoga harimu menyenangkan and bye-bye.